Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2. Kelompok kami beranggotakan Ois Rosi Anissa, Sarah Pamela Panggabean, dan Davarianto akan mempresentasikan mengenai implementasi dan kendala teknologi penyiaran. Ya, disusun oleh saya sebagai moderator Ois Rosi Anissa, NIM 01918144389. Yang kedua ada Sarah Pamela Panggabean 01918144378, dan ada Davarianto NIM 01918144380. Jadi implementasi penyiaran digital dalam UU Cipta Kerja. Nah, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ini memiliki peran yang besar dalam menyampaikan sebuah informasi kepada individu atau khalayak umum. Modernisasi teknologi juga menjadi keharusan dalam mengikuti pola perkembangan teknologi yang ada di dunia. Proses digitalisasi televisi bukan merupakan hal baru dalam penyiaran dan telah banyak diterapkan di beberapa negara, yaitu seperti Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Malaysia, dan masih banyak lagi. Digitalisasi televisi ini dilakukan dengan menghentikan atau switch off siaran analog atau melakukan migrasi ke sistem siaran digital. DPR RI resmi mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang salah satunya adalah mengenai penyesuaian teknologi penyiaran dengan menggunakan penyiaran digital. Pasal yang mengatur hal tersebut tertuang dalam pasal 60A RUU Cipta Kerja yang berbunyi 1. Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. 2. Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan penghentian siaran analog switch off, diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini. Dan yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, dengan adanya RUU Cipta Kerja ini yang mengenai migrasi siaran televisi ini diharapkan dapat mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi TIK yang ada di Indonesia. Selain itu, hal ini juga diterapkan untuk menggerakkan sektor telekomunikasi untuk membangun infrastruktur internet yang berkecepatan tinggi, sehingga penerapan digitalisasi penyiaran dapat diimplementasikan dengan cepat. Dan setelah ini mengenai kendala penerapan penyiaran digital akan dibacakan oleh Davarianto. Silakan Dava. Ya, baik Ois. Kendala penerapan penyiaran digital. Digitalisasi siaran pertelevisian diterapkan karena didasari oleh kebijakan serta penerapan teknologi analog yang semakin lama dinilai pada pengoperasiannya semakin lama dirasa biayanya semakin mahal, serta secara bertahap dinilai juga dengan diterapkannya analog semakin usang atau tertinggal dengan negara-negara yang lain. Kemudian terdapat keunggulan yang ditawarkan dengan diterapkannya sistem televisi digital, yaitu mengenai efisiensi dari spektrum yang digunakan dalam membawa saluran televisi sehingga dalam satu spektrum dapat menyalurkan saluran televisi secara berlipat-lipat atau akan lebih banyak tercipta ruang bagi saluran televisi lainnya untuk bisa ditangkap dan disiarkan ke tiap-tiap televisi yang mendukung sistem televisi digital tersebut. Namun demikian, pada pengoperasiannya masih terdapat kendala atau masalah dalam segi teknis dan segi operasionalnya. Setelah itu, setelah membahas mengenai kendala, kami juga akan membahas mengenai kesimpulan dan saran, dan ini akan dibahas oleh Sarah Pamela Panggabean. Silakan Sarah. Ya, terima kasih Dava dan Ois. Jadi kesimpulan dari presentasi kami mengenai implementasi dan kendala adanya penyiaran digital ini adalah jadi sebenarnya digitalisasi televisi Indonesia itu
termasuk dari langkah besar untuk memajukan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kita. Jadi digitalisasi di sini tuh ditandai dengan migrasi atau perpindahan dari televisi analog menuju ke televisi digital. Nah, seperti yang tercantum di RUU Cipta Kerja, bahwa digitalisasi teknologi itu menyebarluaskan tidak hanya menggunakan spektrum frekuensi radio baik dengan terestrial, kabel atau satelit, tapi juga sudah menggunakan internet. Lalu infrastruktur juga yang harus digunakan mayoritas itu saat ini masih berbasis analog. Jadi pemerintah sendiri mungkin harus melakukan pembaharuan untuk menerapkan digitalisasi siaran ini. Dan dari masyarakatnya juga harus bisa siap untuk menerima adanya perubahan televisi analog menjadi televisi digital. Nah, lalu karena mayoritas di penduduk Indonesia ini masih menggunakan sinyal analog atau penerimaan sinyal analog, jadi dari pemerintah juga harus menyiapkan adanya usaha besar seperti dengan mempersiapkan alat-alatnya, terus serta jangka waktu yang digunakan. Karena dengan jika apabila pemerintah dan masyarakatnya sendiri tidak siap, maka akan menyebabkan kendala-kendala yang seperti tadi Davarianto sebutkan. Lalu saran dari kelompok kami untuk menerapkan sistem siaran televisi digital perlunya usaha besar yang baik pemerintah maupun dari masyarakatnya sendiri. Seperti yang tadi saya sudah bilang, salah satunya itu seperti dari segi infrastruktur, terus sosialisasi mengenai digitalisasi siaran televisi mungkin disebarluaskan ke masyarakat, dan dari masyarakatnya sendiri yaitu untuk memiliki peran penting agar bisa menerapkan sistem siaran televisi digital menjadi lebih baik. Terima kasih. Ini referensi yang kami pakai dalam membuat makalah dan presentasi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.